Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jal haitsu qala tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidah yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kekuatan, kemudahan kepada kita untuk melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dan khususnya pada siang hari ini kita bisa meninggalkan salah satu larangan Allah pada siang hari ini, yaitu meninggalkan jual beli untuk melaksanakan salah satu perintahnya dan meninggalkan segala aktivitas yang lain untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena atas dakwah dan perjuangan beliau kita bisa beribadah di muka bumi ini sesuai dengan cara yang diinginkan dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Atas dakwah dan perjuangan beliau juga kita bisa mengenal satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa khotib mewasiatkan, mengingatkan kepada diri sendiri pada khususnya dan kepada panjenengan sedaya pada umumnya untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemarin setelah Suriah merdeka, Syekh Muhammad Al-Fuli itu membuat video bagi orang-orang yang bertanya-tanya tentang Suriah. Maka beliau yang lahir besar di Timur Tengah, yang satu negara dengan Suriah, yang satu negara dengan Mesir, itu beliau memberikan 3 pernyataan. Yang salah satunya beliau bersumpah, demi Allah kiamat sudah dekat. Ini sumpah beliau, kiamat sudah dekat. Kalau antum lihat hadis-hadis tentang perang akhir zaman, kalau antum lihat hadis-hadis tentang konflik yang akan terjadi di Syam, yang Syam itu adalah pusatnya adalah Suriah. Kalau pusat ibadahnya, tempat yang suci ada di Baitul Maqdis, tapi pusat penaklukan Syam itu ada di Suriah. Maka menurut sejarah, dulu Palestina sebelum merdeka itu 2 tahun sebelumnya Suriah ditaklukkan terlebih dahulu dan butuh waktu 2 tahun kemudian Palestina merdeka. Maka ketika kemarin
Suriah telah merdeka dari penjajahan yang sangat kejam. Bukan yang gembira, itu bukan hanya sekedar, bukan hanya orang Suriah saja, tetapi orang-orang Palestina, khususnya Gaza, mereka ikut gembira sekali. Kenapa? Ibarat mereka telah melihat di tengah sekarang yang mereka sulit, kehidupan yang sulit, mereka seakan-akan melihat fajar sudah mulai terbit, fajar sudah mulai akan muncul. Ibarat puasa, sekarang sudah masuk waktu sore, waktu maghrib akan segera tiba. Maka mereka sangat gembira sekali, mereka paham betul. Maka dengan pembebasan Suriah hari ini insya Allah akan menjadi langkah pertama akan menyebar ke Palestina. Oleh karena itu, maka teman-teman, mari kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kiamat sudah dekat. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, kita lihat di sekitar kita yang terjadi di zaman kita, mulai tahun 2017 lah, 2017 terus sampai sekarang, mulai ada peristiwa, ada demo di Jakarta, di Monas, itu yang sebelumnya belum pernah ada. Orang sampai kumpul 7 juta manusia berkumpul dari Indonesia, kemudian diikuti negara-negara yang lain. Kemudian setelah itu redup, muncul lagi peristiwa besar, yaitu virus corona COVID-19, yang dimana virus ini mampu memporak-porandakan urusan dunia, bukan hanya di Indonesia, di mana-mana, seluruh negara, bahkan di Sedayu Lawas saja itu pernah terjadi genting. Artinya satu hari itu meninggal hampir 22, hampir setiap jam ada pengumuman innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampai-sampai tegang, kok tetangga sebelah saya kanan meninggal, 1 jam kemudian tetangga sebelah kiri meninggal, 1 jam kemudian tetangga belakang kita, sampai-sampai kayaknya menunggu giliran kita akan meninggal. Sempat tegang, bahkan hampir muncul pula akan muncul vaksin yang ketiga saat itu. Tentu saat itu kita capek sekali, capek. Artinya apa? Kalau kita yang mungkin bukan seorang pegawai negeri yang gajinya sudah ditanggung, sementara kita gaji swasta, mikir ini, tentu terasa capek sekali. Hampir-hampir kita sudah mendengar di Jakarta sudah akan ada muncul vaksin yang ketiga. Tapi alhamdulillah setelah itu muncul lagi peristiwa perang Rusia Ukraina. Berhentinya COVID dengan munculnya perang Rusia Ukraina. Wallahu alam, kita tidak mengatakan apakah virus itu muncul di Ukraina, saya tidak mengatakannya, tetapi bersamaan COVID-19 hilang, muncul peristiwa Rusia Ukraina. Rusia Ukraina belum selesai perang, menyebar lagi, maka terjadi lagi perang Israel dengan Gaza. Israel dengan Gaza belum selesai sampai sekarang, menyebar lagi Israel dengan Iran dan Lebanon. Mungkin ada yang mengatakan ini sandiwara saja, tetapi kenyataannya memakan korban. Jadi belum selesai Israel dengan Iran atau Lebanon, menyebar lagi Israel dengan Yaman, dan terakhir kemarin Suriah. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Dan yang saat-saat ini tentu Ukraina yang belum kapok untuk menguji kesabaran Rusia, itu masih menyerang dengan senjata yang luar biasa, yaitu rudal yang dinamakan dengan rudal attack, atau yang dipasok dari Inggris,
rudal Storm Shadow itu mencoba menyerang Rusia, dan saat ini ternyata Rusia sudah menggunakan senjata yang luar biasa yang dinamakan dengan rudal Oryzhnik. Kalau jenengan sekarang lihat, jadi sekarang masanya itu rudal yang dipakai Oryzhnik itu hampir seperti nuklir, ya adiknya nuklir. Jadi kalau lihat jenengan di video rudal Oryzhnik yang sudah diluncurkan di salah satu kota Ukraina, luar biasa. Dan berjanji Rusia kalau masih coba etek-etek rakyat Rusia, dia akan menggunakan senjata nuklir. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. 7 Oktober 2023 adalah awal tanda-tanda hari kiamat, adalah awal tanda-tanda hari akhir. Peristiwa ini tidak terduga. Kenapa? Karena saat itu Zionis memang sudah di atas angin. Tidak ada kekuatan yang bisa mengalahkan Zionis. Mereka sudah mengira menang, sampai ya terbukti dengan senjata yang tak terbatas, tercanggih, dengan pasukan yang banyak, senjata lengkap, intel yang canggih. Seolah-olah tidak ada kekuatan yang bisa mengalahkannya. Tak terduga subhanallah terjadi peristiwa 7 Oktober 2023, perlawanan rakyat Palestina ternyata masih kuat. Jadi peristiwa ini ternyata sudah dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 1500 tahun yang lalu. Jadi ketika itu, di awal-awal dakwah Rasulullah, di awal-awal Islam saat itu belum kuat, jumlah kaum muslimin masih sedikit. Paling-paling kalau perang, paling-paling Islam bisa mengalahkan Quraisy sajalah. Padahal di sana ini masa awal ya, masa awal perjuangan, masa awal dakwah Rasul. Itu masih ada kekuatan yang besar, ada kekuatan superpower Persia, ada kekuatan superpower Romawi. Jadi Islam belum menaklukkan Mesir, belum menaklukkan Irak, apalagi Konstantinopel yang jaraknya lebih jauh lagi, yaitu Istanbul atau Turki. Tapi saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan bisyarah, kabar gembira tentang akhir zaman, keadaan yang akan terjadi, untuk memberikan semangat kepada sahabatnya yang saat itu jumlahnya sedikit. Bagaimana mungkin jumlah yang sedikit ini kita bisa menang? Ini zaman Rasulullah. Maka Rasulullah memberikan kabar gembira, tenang, tenang, suatu saat Islam akan menang. Ini masih di awal-awal. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tentunya ini adalah wahyu dari Allah. Tidak mungkin Nabi itu mengucapkan, mengarang-arang cerita ini. Tentu Nabi mengucapkannya bukan dongeng, ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau bersabda, la tuftahanna Konstantiniyah fala ni'mal amiruha wala ni'mal jaisuha. Suatu saat, jadi sahabat ibarat gini, diterangkan, dikasih tahu, suatu saat, tenang sahabat, suatu saat Konstantinopel atau Istanbul Turki itu akan ditaklukkan. Maka sebaik-baik pemimpin saat itu adalah, ya sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin saat itu, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan saat itu. Dan akhirnya ternyata demikian, kabar yang diberitakan oleh Rasul itu terjadi. Maka Konstantinopel ditaklukkan oleh siapa? Muhammad Al-Fatih tahun sekian ya, tahun sekian. Ternyata terbukti bisyarah, kabar gembira dari Rasul. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan bisyarah, kabar gembira kepada sahabatnya yang saat ini kekuatannya masih sedikit, untuk memompa semangatnya. Diberitahu oleh Rasulullah,
Ini hadis yang kita baca ini merinding, bikin merinding. Hadis ini sahih. Jenengan bisa lihat di Mu'jam Al-Kabir, diriwayatkan oleh At-Tabrani dan disahihkan oleh Syekh Albani, dan dalam riwayat dengan sanad dengan lafadz yang lain hadis riwayat Ahmad juga dihasankan. Artinya hadis ini masih sahih. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna awwala hadal amri nubuwah warahmah. Sesungguhnya awal permulaan urusan ini, yaitu dakwah ini adalah nubuwah warahmah. Artinya awal dakwah ini dimulai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan rahmah artinya apa? Rasul itu sifatnya Al-Quran, maka ya jelas ada Rasul sifat kepemimpinannya sesuai dengan Al-Quran, maka terjadi rahmah, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian summa yakunu khilafa wa rahmah. Setelah Rasul meninggal maka diteruskan kepemimpinannya yang bersifat khilafah wa rahmah. Khilafah dan rahmat, dirahmati Allah, yaitu ada 4 sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ini yang masyhur, meskipun kadang-kadang ada yang menghitung 5, yaitu Al Hasan bin Ali, tetapi ya kadang-kadang ada yang menghitungnya. Kemudian terjadi pula summa yakunu, kemudian hadis berikutnya summa yakunu mulkan warahmah. Kemudian terjadi setelah itu akan terjadi kepemimpinan yang berupa kerajaan dan rahmah, yaitu setelah dinasti setelah siapa? Hasan bin Ali, maka kepemimpinan dilanjutkan oleh Bani Umayyah. Ini terjadi pula rahmah, artinya memimpin dengan sifat adil sehingga diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masih rahmah. Kemudian summa yakunu mulkan adzudzan. Kemudian akan terjadi setelah itu kepemimpinan yang adzudzan, yang menggigit. Maksudnya kepemimpinan yang kokoh, kepemimpinan yang kuat, yang kadang-kadang mendolimi, kadang-kadang pula adil. Artinya tidak terlalu dolim dan tidak pula terlalu adil. Nah, yang dimaksud ini yang mana? Maka ulama ini berbeda pendapat mengenai ini. Ada beberapa ulama yang mengatakan bahwasanya ini adalah masa kepemimpinan setelah Turki Utsmani. Jadi setelah Turki Utsmani itu bubar, runtuh, maka terbentuklah beberapa negara-negara, terbentuklah beberapa kerajaan-kerajaan. Ada kerajaan Arab Saudi, ada kerajaan Mesir. Jadi sekitar tahun 1940-an sampai 50-an itu banyak terbentuk kerajaan-kerajaan yang banyak di Timur Tengah. Kemudian summa yakunu jabriyatan wa qaswah. Jadi tadi masih dirahmati, kemudian sudah mulai agak dolim karena kepemimpinannya sudah tidak adil, tapi tidak terlalu dolim pula. Nah, ini yang kemudian masa yang berikutnya, summa yakunu jabriyatan wa qaswah, akan terjadi kepemimpinan, kekuasaan yang sewenang-wenang, yang keras, yang sangat sulit banget, yang dolim banget. Nah, ini kemungkinan besar terjadi di masa kita. Coba kita lihat di Arab Saudi, kalau terjadi ada khotib atau imam yang berdoa atau yang berceramah agak sedikit keras, ditangkap, dipenjara. Bahkan mereka ngomong masih enakan di Indonesia, ngomong begini masih selamat. Tapi kalau di sana sedikit tangkap. Coba kita lihat Suriah, lebih kejam lagi, lebih ganas lagi. Dan alhamdulillah masa ini, fase ini ya berakhir.
kalaupun masih ada, tinggal sedikit lah. Kita lihat Suriah ternyata akhirnya merdeka pula. Tentu ini suatu takdir yang kita kaget, kok bisa Suriah yang ditopang kekuatan besar, ditopang Rusia, ditopang Iran, kok bisa? Ini namanya takdir. Kalau sudah takdir akan terjadi, bagaimanapun keadaannya, alasannya. Ternyata Suriah merdeka, tentu ini suatu kabar gembira. Maka setelah itu, ini yang terjadi di zaman kita. Maka hati-hatilah. Saya mengingatkan kepada diri sendiri dan panjenengan sedaya, ini fase yang paling kejam ini sudah mulai runtuh dengan ditampakkannya, dilihatkannya oleh Allah kepada kita dengan runtuhnya rezim yang sangat kejam sedunia ini. Tidak ada yang paling kejam kecuali pemerintahan Bashar Assad, sampai menyuruh pasukannya, menyuruh warganya mengucapkan la ilaha illallah Bashar Assad. Tidak ada yang sekejam ini, Fir'aun nih. Kalau di Palestina itu mungkin yang meninggal, saya lihat yang terbaru belum sampai 50.000, 45. Kalau di total sejak dulu belum nyampe 1 juta. Tapi di Suriah ini yang meninggal sudah 1 juta lebih. Dan ternyata alhamdulillah runtuh. Ini bukti fase ini sudah berakhir. Kalaupun ada itu paling kecil-kecil sedikit. Maka selanjutnya apa yang terjadi? Tsumma yakunu ar-ribatu fi sabilillah. Maka akan ada ribat di jalan Allah. Ribat itu adalah robata, itu kan menjaga. Artinya penjagaan perbatasan. Artinya di masa kita ini, setelah berakhirnya era fase masa kediktatoran sewenang-wenangan yang dilihatkannya Allah dengan runtuhnya Suriah, akan terjadi peperangan-peperangan, sehingga negara-negara Islam atau yang lain pasti kalau terjadi sengketa akan mengirim tentara-tentaranya untuk menjaga perbatasannya. Wa inna afdhala jihadukum ar-ribat, dan sesungguhnya sebaik-baik jihad, jenis jihad kalian adalah ribat, yaitu menjaga perbatasan negara-negara kita. Wa inna afdhala ribatukum al-asqalan, dan sebaik-baik penjagaan perbatasan itu adalah terjadi di Asqalan. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, di manakah Asqalan itu? Jenengan kalau telusuri, Asqalan itu adalah Gaza. Ternyata Gaza itu adalah bagian dari Asqalan, merupakan bagian wilayah yang besar di Palestina yang diberi nama Asqalan. Kalau kita cari-cari, Imam Syafi'i itu lahir di Gaza. Kadang-kadang menyebut pula Asqalan. Ini kalau ini menunjukkan Asqalan itu Gaza. Saya ambil contoh. Kalau jenengan mondok ditanya min aina jita, dari mana kamu? Jenengan kalau jawab saya dari Sedayu Lawas, enggak tahu. Jitu min Lamunjan, saya datang dari Lamongan, saya dari Lamongan. Padahal lahirnya Sedayu, artinya Sedayu itu adalah masuk wilayah Lamongan. Persis, Gaza itu adalah masuk wilayah besar Palestina yang diberi nama Asqalan. Jadi berita ini sudah dikasih tahu Rasul, berarti kita sudah berada di ujung hadis ini. Maka jamaah sholat Jumat rahimakumullah, semua tanda-tanda hari kiamat itu segalanya dimulai dari Sam. Sam itu adalah Palestina, Suriah, Lebanon, Yordania. Dan keimanan kita sedang teruji. Artinya Allah sudah membuka kepada kita tanda-tanda ini, maka janganlah kita menutup mata. Artinya Allah ini sedang sayang kepada kita untuk memperbaiki muhasabah diri, bahwasanya kiamat itu sudah dekat. Ini kita sudah di ujung hadis ini. Berikutnya nanti ada hadis yang lain yang bisa kita sampaikan di waktu yang lain. Jadi marilah kita mempersiapkan, marilah kita muhasabah diri, memperbaiki diri. Kita berada di akhir zaman yang sebentar lagi
ada fitnah yang lebih besar daripada ini. Kita dikasih Allah siap-siap akan menghadapi fitnah yang lebih besar, yaitu fitnah Dajjal. Marilah kita mempersiapkan diri. Mugi-mugi bermanfaat kangge kula lan panjenengan sedaya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alad dzalimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Setelah itu apa yang terjadi nanti kita sambung di kesempatan berikutnya. Faya ayuhan nas ittaqullah fima amara wantahu amma naha wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsi wa thanna bi malaikatihi bi qudsi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al baqiyata a'malina khairan mimma salafa minha. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma ansur ikhwanana fi Gaza wa fi jami'i biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah.